Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah firman Tuhan yang hendak saya bagikan melalui program motivasi pagi saat ini akan menolong, menjadi berkat, memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang-orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkatin Tuhan, tempat perlindungan sangat menentukan sukacita kita. Jika kita berlindung pada orang yang salah, maka kita akan mendapatkan masalah baru, bukannya sukacita. Tempat perlindungan yang membawa sukacita hanyalah ada pada Tuhan. Ada banyak alasan untuk tidak bersukacita. Misalnya, karena ada masalah berat, sakit penyakit, sulit mencari pekerjaan, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, biaya pendidikan kian melambung, dan berbagai banyak hal yang bisa menyebabkan kita kehilangan sukacita. Banyak orang Kristen hidupnya dikendalikan oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaan. Padahal kehendak Tuhan bagi anak-anaknya adalah bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa berarti selalu, di segala keadaan dan terus-menerus. Namun mana mungkin kita bisa bersukacita senantiasa di tengah dunia yang serba sulit dan penuh problematika ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkatin Tuhan, bersukacita senantiasa bagi orang percaya adalah sangat mungkin. Memang kita tidak akan mampu bersukacita dengan kekuatan sendiri. Untuk dapat bersukacita senantiasa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 10-11. Tinggal di dalam Tuhan dan mengasihi namanya akan beroleh sukacita. Jadi rahasia beroleh sukacita di segala keadaan adalah ada di dalam Tuhan, sebab Dia adalah sumber sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita fokus hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada, kita akan kehilangan sukacita. Tetapi Paulus senantiasa mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya di segala keadaan ia tetap bisa bersukacita, karena ia tahu bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Para sahabat yang diberkati Tuhan, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya kita memperoleh sukacita di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Artinya terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan urapannya, kasihnya untuk membuat kita semakin intim dengan Tuhan dan semakin mengasihi Dia. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Fokus kepada Yesus berarti fokus pada firman-Nya. Orang yang intim dengan Tuhan pasti mencintai firman-Nya, karena Yesus mengungkapkan isi hatinya dan kehendaknya dalam firman-Nya. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, misalnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, keuangan dan lain-lainnya, carilah jawaban di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan ketika kebenaran itu kita terima,
maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, sehingga kita diberkati dan sukacita Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Yang kedua yang harus kita renungkan pagi hari ini adalah tingkatkan penyembahan. Penyembahan merupakan wujud dari suatu hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Kita perlu mengetahui bahwa dalam suatu hubungan pribadi itu selalu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagai contoh, hubungan kita dengan lawan jenis dimulai dari hubungan pertemanan, lalu meningkat menjadi pacaran, dan seterusnya sampai pada akhirnya kepada pernikahan. Semakin dalam kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan semakin menyatakan isi hatinya kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita beroleh sukacita, mari kita hidup di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan tiap-tiap hari. Ketika masalah datang, kesulitan datang, naikkan pujian, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, maka roh Tuhan itu akan membuat kita senantiasa dipenuhi sukacita. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini? Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati orang benar, dan Tuhan itu akan memagari dengan anugerahnya. Maka yang harus kita ingat, kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Di waktu-waktu yang lampau Tuhan sudah menolong, sudah memberkati kehidupan kita. Maka jikalau saat ini kita sedang dalam pergumulan, jikalau saat ini kita sedang di dalam tantangan, ingatlah bagaimana Tuhan sudah menolong, bagaimana Tuhan sudah memberkati di waktu-waktu yang lalu. Maka yang sama juga Tuhan akan lakukan pada saat ini. Tuhan juga akan menolong, Tuhan juga akan mampukan kita melewati setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, memberkati di perjalanan hidup kita yang sudah kita lalui. Maka Tuhan yang sama, kuasanya tetap sama. Dia juga akan menolong kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita akan tetap bersukacita. Jangan biarkan sukacita hilang dari hidupmu. Ketika engkau tidak mampu bersukacita, maka hilanglah kekuatanmu ketika kesesakan ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari kita hadapi segala sesuatu dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Tetap bersukacita. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memagari kita dengan kasih setianya, dan Tuhan pasti membebaskan kita ketika kita mau berseru dan berserah serta merendahkan diri di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita sepanjang hari dengan tetap bersukacita kepada Tuhan. Jangan sampai tantangan pergumulan merampas sukacita kita, karena ketika sukacita kita hilang, maka lemahlah kita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.